Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Excel Fadila, NPM 240621250004, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Etika Islam, tugas yang kedua. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perbedaan etika, moral, dan akhlak. Sebelum menjelaskan perbedaan dari etika, moral, dan akhlak, saya akan menjelaskan mengapa memahami perbedaan itu sangat penting. Karena apabila kita memahami perbedaan, kita akan mempunyai keputusan yang lebih jelas, yang dimana kita akan membedakan sumber dan prinsip yang akan membantu menilai tindakan dalam konteks yang tepat, seperti hukum, norma sosial, atau keyakinan. Adapun juga reduksi konflik, yang dimana kita akan memahami perbedaan, mengurangi kesalahpahaman antar individu dan lembaga. Juga penerapan praktis, yang dimana akan mempermudah penyusunan kebijakan, kode etik profesi, dan pembentukan karakter. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai etika. Etika atau juga disebut landasan filosofis dan rasionalitas. Etika adalah studi reflektif tentang prinsip-prinsip benar dan salah yang memiliki sifat normatif dan sistematif yang memakai alasan, argumen, dan teori seperti misalkan deontologi, utilitarianisme, atau etika kebajikan. Contohnya seperti berbasis rasionalitas dan justifikasi juga digunakan untuk menyusun kode profesional dan kebijakan, dan juga fleksibel, yang berarti dapat diperdebatkan dan direvisi. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai moral, atau bisa dengan disebut standar sosial dan konteks budaya. Moral adalah yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Moral juga mengajarkan manusia untuk melakukan perbuatan yang baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta menghindari perbuatan yang buruk. Moral merujuk pada norma-norma yang disepakati di masyarakat dengan apa yang dianggap baik atau buruk dalam konteks kebiasaan, adat, dan kultur. Contohnya seperti berakar pada tradisi, kebiasaan, dan konsensus sosial, ataupun lebih praktis dan kurang reflektif dibanding etika, dan juga dapat berbeda antar komunitas dan berubah seiringnya dengan waktu. Misal, contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap jujur kepada orang lain atau menghormati orang tua dan juga guru. Yang selanjutnya yaitu mengenai akhlak. Akhlak adalah sikap atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan baik atau buruk secara sadar tanpa perlu dipikirkan lagi. Akhlak juga menunjukkan bagaimana seseorang bersikap kepada Allah, kepada sesama manusia, dan terhadap lingkungan. Akhlak juga menekankan kualitas moralide yang berakar pada ajaran agama dan spiritualitas. Fokusnya pada pembentukan karakter seperti niat, kebajikan, dan juga hubungan dengan Tuhan serta sesama. Ada 3 objek
dalam akhlak. Yang pertama yaitu nilai transenden, yang dimana yang memiliki basis wahyu atau tradisi keagamaan, yaitu yang menjadi pedoman melakukan kebaikan tanpa hanya mengandalkan kalkulasi rasional. Yang kedua yaitu pembentukan karakter, yang dimana untuk menekankan kebiasaan baik, yaitu sifat terpuji seperti jujur, sabar, dan juga ikhlas. Yang ketiga yaitu kesatuan komunitas, yang dimana digunakan untuk memperkuat ikatan sosial melalui ritual, teladan, dan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu adapun perbandingan antara etika, moral, dan juga akhlak dilihat dari sumber, lingkup, dan juga penerapannya. Yang pertama dari etika, sumbernya yaitu dari akal dan filsafat. Lingkupnya yaitu universal dan teoritis. Penerapannya yaitu dengan cara kebijakan, kode, profesi. Yang kedua yaitu moral, sumbernya yaitu dari adat dan juga konsensus sosial. Lingkupnya berasal dari lokal atau komunitas. Penerapannya yaitu dari norma kehidupan sehari-hari dan juga sosial. Yang ketiga yaitu dari akhlak, sumbernya yaitu dari agama atau ajaran spiritual, sedangkan lingkupnya dari pribadi dan komunitas yang beriman. Penerapannya yaitu untuk membentuk karakter dan ibadah. Ketiganya saling berkaitan, yaitu etika memberi kerangka, moral memberi konteks, dan akhlak memberi kedalaman spiritual. Sekarang ada beberapa kasus dalam etika, moral, maupun akhlak. Contoh kasus yang pertama, misalkan contohnya seperti ada seorang dokter yang harus memilih antara mengikuti protokol yaitu efisiensi sumber daya atau memberikan perawatan eksperimental pada pasien beresiko tinggi. Nah, untuk mengatasinya, menurut perspektif etikanya, yaitu dengan cara analisis rasional, yang dimana yaitu dengan konsekuensi seperti kewajiban profesional dan hak pasien. Yang kedua, dari perspektif moralnya, yaitu norma rumah sakit dan harapan keluarga. Yang ketiga yaitu dilihat dari perspektif akhlaknya, yaitu dengan pertimbangan niat, belas kasih, dan integritas spiritual dokter. Contoh yang kedua yaitu yang menghasilkan dengan cara pelanggaran moral dalam masyarakat. Contohnya seperti praktik kecil-kecilan yang dianggap biasa oleh beberapa kelompok, seperti ketika norma lokal membenarkan tindakan demi keuntungan dengan cepat. Nah, dengan cara mengatasinya yang pertama yaitu dengan cara implikasi, yang dimana merosotnya kepercayaan publik, ketidakadilan distribusi sumber daya. Yang kedua yaitu dengan respon, yang dimana perubahan norma melalui pendidikan publik, penegakan hukum, dan juga teladan pemimpin. Yang ketiga yaitu melalui peran akhlak, yang dimana pendidikan nilai religius dan penguatan karakter dapat menekankan pembenaran moralitas yang merusak. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus yang ketiga, yaitu implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya seperti mempraktikkan kejujuran dan rasa tanggung jawab, seperti mengembalikan
kelebihan kembalian, membantu tetangga, dan juga mengajarkan anak-anak sopan santun. Dengan begitu, kita akan menghasilkan kepercayaan interpersonal meningkat dan juga keberlanjutan seperti kebiasaan positif yang memperkuat budaya komunitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan refleksi, yaitu harmonisasi etika, moral, dan juga akhlak. Etika, moral, dan akhlak adalah lapisan yang saling mengetahui, yang saling melengkapi untuk keputusan yang matang, seperti digunakan nalar yaitu etika, perhatikan konteks sosial yaitu moral, dan juga jaga kedalaman niat serta karakter atau bisa disebut dengan akhlak. Praktiknya yaitu bisa diintegrasikan ketiganya dalam kebijakan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Refleksinya yaitu akan melatih kebiasaan reflektif, menimbang alasan, dan juga memeriksa norma dan mengecek niat. Langkah berikutnya yaitu mulai dari pendidikan, nilai-nilai di keluarga, dan instruksi seperti merancang kebijakan yang sensitif moral dan juga berlandaskan etika. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.